Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir miskin memasuki surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. Allahu Akbar jemaah. 500 tahun. Orang miskin udah sampai surga. Mereka udah ketemu sama bidadari-bidadari. Udah menikmatin sungai yang dari madu. Sungai yang dari susu, yang jadi khamar, yang jadi air. Mereka sudah menikmatin semua itu. Ini orang kaya 500 tahun nunggu jemaah. Padahal hidupnya di dunia berapa tahun? Coba kita pikir orang paling kaya di dunia. Berapa lama hidup di dunia? 70 tahun? Ya, anggap 70 tahun. Kalau bicara 70 tahun. Nanti dia akan didahului oleh orang-orang miskin 500 tahun. Bayangin jemaah. Makanya kalau mau jadi orang kaya, nggak apa-apa. Tapi jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Engkau lebih dulu tuh dari orang-orang miskin. Nggak ada hisab, nggak ada azab, masuk ke surga. Tapi kalau tidak, engkau akan tertahan selama 500 tahun. Bayangin ya, 500 tahun tuh kayak apa jemaah? Kita kalau bicara 1 tahun aja, penghuni surga itu sudah apa aja yang kerjain gitu loh di sana itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Manusia itu kakinya tidak akan berpindah dari tempatnya kecuali setelah dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi, umur dia dipakai buat apa? Ya, ini kurang lebih sama semuanya. Kalau semuanya umur 60, ya 60 tahun dia ditanya. Yang kedua, an syababihi, masa muda dia ditanya. Sama lah orang miskin, orang kaya juga punya masa muda. Badan sama juga, itu berkaitan dengan masa muda. Kemudian tentang ilmunya. Yang keempat jemaah, an malihi, akan ditanya tentang harta. Pertanyaan tentang harta ini 2, bukan 1 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, ada 2 pertanggungjawaban. Kalau kita ngelihat orang-orang kalau menjadi bupati itu, menjadi presiden, menjadi gubernur, biasanya diminta untuk laporan kekayaan mereka. Berapa punya kekayaan? Dia hanya melaporkan aja. Mungkin melaporkan, ini dapat dari mana, dapat dari mana. Nanti di padang mahsyar akan ditanya, engkau dapat dari mana uang ini? Ditanya dulu uangnya dapat dari mana, hasilnya dari mana. Kemudian dibuat apa? Subhanallah. Capek ketika di dunia. Mengumpulkan harta. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kemudian nanti di padang mahsyar tertahan 500 tahun. Orang-orang miskin udah tidur sama bidadari di sana. Udah memetik buah-buahan surga. Dia nih masih tertahan. Kita akan ditanya. Maka jangan sampai kita udah capek ngumpulin harta itu. Yang hanya sekedar bukan kebutuhan. Keinginan. Kan boleh Ustaz, ya boleh-boleh aja. Tapi kan kita bicara fadilah, keutamaan untuk hidup sederhana. Engkau jadilah orang kaya, tapi gaya hidupmu sederhana. Orang kaya berbagi dengan fakir miskin, banyak membantu dan menolong orang lain. Jangan jadi orang kaya yang disiksa sama hartanya. Di dunia disiksa sama hartanya, di akhirat, ini insya Allah tuh yang masuk surga, mereka masuk surga. Kalau yang udah masuk neraka, udah lewat, udah masuk neraka mereka. Ini yang insya Allah masuk surga, itu masih tertahan. Walaupun kita tahu, nanti akan ada darajat. Walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu derajatnya ikut amalan mereka. Kalau orang kaya yang pandai bersyukur, ya, insya Allah derajatnya tinggi. Tapi tetap akan melewatin hisab. Sehingga hendaklah kita sadar
Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjelaskan ini kepada kita, agar kita tidak terobsesi untuk jadi orang kaya yang sekedar pamer dengan kekayaan. Tapi jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Insya Allah, antum akan mendapatkan tempat yang indah di surga Allah. Maka kita perlu berjuang untuk itu. Bukan berjuang ngumpulin harta ya. Berjuang untuk tidak dihisab dengan harta kita. Karena kalau ditanya, semua orang ingin jadi orang kaya. Nah, ingat pembagian harta di muka bumi ini bukan karena cinta dari Allah Azza wa Jalla. Kita udah sebutkan berulang kali. Dunia ini, kata Nabi SAW, tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Nggak lebih dari itu. Yang diperebutkan sekarang ya, oleh 8 miliar manusia, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bukan sayap kecoak, nyamuk. Maka silahkan antum mencari dunia, tapi untuk masuk surga. Untuk membangun istana antum di surga. Untuk dapat melewatin sirat dengan syafaat harta benda yang antum sedekahkan. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.